Kuakui novel Sibel Eraslan yang satu ini konsepnya berbeda dibanding novel-novel yang pernah aku bahas sebelumnya. Karena novel ini ditulis dengan sudut pandang orang ketiga, atau disebut kisah di atas kisah atau kisah berbingkai. Maksudnya bagaimana? Jadi kisah Sayyidah Fatimah Az-Zahra diceritakan oleh orang-orang dalam novel ini. Novel ini terdiri dari prolog, epilog, dan isinya meliputi 40 kisah. Prolog dan epilog menceritakan tentang Zebun bin Mestan Effendi, seorang penyair yang mengaku sebagai pengarang asli Diwan Az-Zahra, syair mengenai Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang sangat disukai oleh wali kota Karbala. Namun sayangnya bukti-bukti karya Zebun bin Mestan Effendi musnah karena telah terjadi kebakaran di tempat ia menginap, sehingga tidak ada lagi bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah pengarang yang asli. Terlebih ada 39 orang yang mengaku sebagai pengarang Diwan Az-Zahra. Akhirnya sang wali kota Karbala meminta 40 orang tersebut untuk membacakan Diwan Az-Zahra versi mereka untuk mencari siapakah pengarang sebenarnya dari Diwan Az-Zahra. Lalu lanjut ke isi dari novel ini yang meliputi 40 kisah yang menceritakan tentang orang-orang yang tinggal di penginapan di sekitar makam Sayyidina Husain bin Ali yang ada di Karbala, Irak. Ada tokoh yang bernama Husrev Bey yang merupakan pemilik dari penginapan Nergis Khan. Husrev Bey diceritakan memiliki sahabat bernama Junaidi Kindi, seorang yang kini hidup sendiri karena ia kehilangan istri dan putranya saat terjadi perampokan di padang pasir. Junaidi Kindi diceritakan sebagai keturunan Afif Al-Kindi. Afif Al-Kindi merupakan sahabat dari paman Rasulullah yaitu Abbas dan merupakan seorang pedagang dari Yaman. Lalu ada juga tokoh yang bernama Hashim yang hijrah dari Kudasasi Turki ke Karbala. Hashim diceritakan mengabdi pada keturunan Uwais Al-Qarni, tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah dan diamanahi jubah Rasulullah. Uwais Al-Qarni diceritakan sangat mencintai Rasulullah hingga rela menempuh perjalanan jauh dari Yaman menuju ke Madinah untuk bertemu Rasulullah. Namun sayangnya sewaktu tiba di Madinah ia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah sehingga hanya bisa bertemu Sayyidah Fatimah. Lalu Rasulullah mewasiatkan jubahnya untuk diberikan pada Uwais Al-Qarni. Lalu ada juga tokoh yang bernama Nijdevan, seorang mantan perampok yang telah hijrah dan mengganti namanya menjadi Ramadan Usta. Ramadan Usta ingin pergi ke Mekah dan ia sempat singgah dahulu di Karbala. Lalu juga ada tokoh-tokoh lain yang bisa kau baca di novel ini. Saranku dibuat catatan aja supaya ingat karena nama tokoh-tokohnya banyak dan sejarahnya juga macam-macam. Nah, 40 kisah yang menjadi isi novel ini menceritakan tentang perjalanan Husrev Bey dan kawan-kawan dari Karbala ke Mekah karena mereka ingin berhaji. Lalu di tengah perjalanan ada kejadian di mana Hashim memungut kurma yang sudah jatuh dari pohon dan akhirnya ia dimarahi oleh sang pemilik kebun, dan sang pemilik kebun meminta Hashim untuk menikahi putrinya sebagai pertanggungjawaban. Hashim bingung dong, masa gara-gara memungut kurma yang sudah berceceran di lantai saja harus dihukum menikahi wanita yang tidak dia kenal. Terlebih sang pemilik kebun bercerita bahwa putrinya itu buta, pincang, dan lumpuh kedua tangannya. Nah, perjalanan rombongan ini
sangat menarik untuk disimak, dan apabila mereka mengalami suatu peristiwa akan memunculkan ingatan mereka terhadap peristiwa yang dialami oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Oleh karena itulah novel ini diberi judul Fatimah Az-Zahra Kerinduan dari Karbala. Maksudnya kerinduan dari Karbala kemungkinan bisa kerinduan tokoh Husrev Bey dan kawan-kawan terhadap Sayyidah Fatimah, atau bisa juga kerinduan sang wali kota Karbala dan Zebun bin Mestan Effendi yang diceritakan di prolog dan epilog. Nah, kisah mengenai Sayyidah Fatimah Az-Zahra diceritakan secara acak, jadi tidak urut dari sejak beliau lahir sampai beliau wafat, tapi pencar-pencar. Ada yang pertama itu diceritakan mengenai Sayyidina Hasan dan Husain, lalu lompat lagi ke cerita apa. Nah, aku akan menjabarkan secara urut sedikit saja yang telah menjadi pengetahuan baru untuk aku, sisanya kamu baca sendiri ya di novel ini. Yang pertama mengenai nama Fatimah Az-Zahra. Diceritakan arti nama Fatimah yakni jauh atau terhalang dari api neraka. Sementara setelah aku googling, arti nama Fatimah juga berarti hati yang lembut. Sementara Az-Zahra berarti berwajah cerah bagaikan lentera yang bersinar terang. Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga dipanggil Ummu Habiha yang artinya ibu dari ayahnya, karena setelah Sayyidah Khadijah meninggal, Sayyidah Fatimah yang mengurus sang ayah dan mencurahkan kasih sayangnya. Lalu peristiwa kedua adalah tentang pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah sudah memasuki usia menikah, banyak sahabat datang untuk melamar, namun mereka ditolak hingga akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang melamar dan lamarannya diterima oleh Rasulullah. Setelah pinangannya diterima, Sayyidina Ali bin Abi Thalib langsung menghitung semua hartanya untuk dijadikan sebagai mahar. Lalu Rasulullah mengingatkan tentang baju hadmiyah, baju perang yang pernah diberikan Rasulullah kepadanya. Akhirnya baju itu dijual dan 400 dirham perak dijadikan sebagai mahar pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dari pernikahan tersebut yang pertama lahir adalah Sayyidina Hasan, lalu Husain, dan dua anak perempuan yang bernama Ummu Kulsum dan Zainab, lalu putra terakhir bernama Muhsin. Selanjutnya adalah cerita mengenai Baitul Ahzan atau rumah kesedihan. Jadi sepeninggal Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra merasa sangat sedih dan terus menangis hingga memancing para pembesar Madinah untuk menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk membangun sebuah rumah kesedihan di pemakaman Baqi yang letaknya di luar Madinah agar Sayyidah Fatimah bisa datang dan menyepi di tempat itu untuk menangis dan beribadah. Namun bangunan ini sudah dihancurkan pada tahun 1926. Yang menarik selanjutnya adalah tentang hari terakhir kehidupan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang ke rumah, lalu kaget melihat kondisi rumah yang tidak seperti biasanya. Makanan sudah disiapkan, anak-anak sudah dimandikan, pakaian sudah disiapkan. Lalu beliau bertanya kepada istrinya, ini ada apa gitu. Sayyidah Fatimah bercerita bahwa sebelumnya ia bermimpi didatangi oleh Rasulullah dan beliau berkata, "Wahai Fatimah, aku datang untuk memberi kabar gembira padamu. Tiba sudah saatnya untuk kembali ke alam akhirat. Oleh karena itulah Sayyidah Fatimah menyiapkan semuanya agar saat ia dipanggil oleh Allah tidak merepotkan sang suami dan sang suami bisa fokus untuk mengurus jenazahnya." Nah, lalu Sayyidah Fatimah juga berwasiat kepada suaminya agar
dimakamkan di malam hari supaya tidak memancing keramaian. Selanjutnya adalah peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali di Karbala. Suatu hari malaikat Jibril turun memberikan kabar kepada Rasulullah bahwa cucunya Sayyidina Hasan bin Ali akan terbunuh karena racun, sementara adiknya Sayyidina Husain bin Ali akan terbunuh karena terbasan pedang. Malaikat juga membawa segenggam tanah yang diambil dari tempat terbunuhnya Sayyidina Husain, dan apabila tanah tersebut sudah berubah warna menjadi merah, artinya Sayyidina Husain bin Ali sudah terbunuh. Ummu Salamah teringat dengan peristiwa itu, sehingga ketika Sayyidina Husain berpamitan kepada sang nenek ingin pergi ke Kufah yang mengundangnya, Ummu Salamah melarang. Namun Sayyidina Husain bin Ali tetap berangkat dan rombongan singgah di Karbala, Irak. Sewaktu singgah, pasukan Husain bin Ali diserang oleh musuh, tendanya dibakar, dan akhirnya Sayyidina Husain bin Ali wafat terbunuh karena tebasan pedang. Setelah kejadian itu, dua putri beliau yang bernama Sakinah dan Fatimah serta saudara perempuan beliau yang bernama Zainab dibawa ke Damaskus untuk menemui Yazid. Dari kisah-kisah yang ada di novel ini banyak sekali pembelajaran yang aku dapat dan cocok dijadikan teman untuk ngabuburit di bulan Ramadan untuk menjadikan kamu sebagai pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Semangat terus puasanya. Dadah.